menderita, ya. Yang sakit itu pasti sangat menderita. Nah, yang merawat itu harus lebih sabar, lebih pengertian. Jadi yang harus dipeseni yang sabar ya, itu yang rawat. Karena yang sakit pasti sudah sangat sabar, ya. Kemudian menurunnya fungsi seksual. Jadi biasanya, apalagi kalau penderita stroke, kita nggak stroke aja, semakin usia kan fungsi seksual semakin menurun ya. Apalagi kalau orang yang stroke gitu, mau angkat tangan, mau ngangkat kakinya aja sulit gitu. Biasanya juga angkat senjata juga kesulitan, ya. Nah, tapi kita akan berikan rahasia-rahasia untuk solusinya, bahkan beberapa kami dampingi itu mereka banyak yang bilang, loh Pak, ini tangannya belum bisa gerak, kakinya belum bisa gerak, tapi kita bicara mengenai fungsi otak dan pembuluh darah, ya. Jadi karena proses penuaan, ya cek keluar tuh, keluar ya, ya. Baik. Jadi pada saat kita mengalami penuaan, itu semua organ di tubuh kita juga mengalami penyusutan. Ya, otak mengecil 30%, ginjal juga mengkeret. Nah, menurunnya fungsi organ ini bisa mengakibatkan sakit dan kematian. Demikian juga dengan pembuluh darah di tubuh kita. Karena faktor usia, pembuluh darah juga mengalami penurunan fungsi, kerusakan, dan sebagainya. Ya. Oke, kita lihat. Tadi kita bicara mengenai otak dan pembuluh darah. Yang pertama, otak. Otak ini apa sih? Nah, otak itu adalah, ini yang otak beneran ya, bukan otak-otak ya. Jadi otak manusia. Nah, ini merupakan pusat kendali. Jadi sentralnya, ya, pusat komando, pusat kendali atas tubuh kita. Ini prosesnya dari otak ini. Mulai dari gerakan, perilaku, fungsi tubuh, semua ya, detak jantung, tekanan darah, itu dikendalikan oleh otak. Termasuk keseimbangan cairan tubuh. Makanya nanti kalau otaknya bermasalah, loh kok jadi nggak seimbang, bahkan bisa vertigo. Nah, itu karena ada hubungannya dengan bahasan kita pada siang ini, ya. Nah, kemudian kita lihat pembuluh darah. Pembuluh darah, kalau Bapak Ibu yang mengikuti seminar minggu lalu mungkin masih ingat ya. Jadi pembuluh darah. Tubuh kita ini semua tergantung dari pembuluh darah ini, karena pembuluh darah yang mengedarkan sel-sel darah, membawa nutrisi, membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh termasuk otak, supaya organ-organ tubuh ini bisa bekerja dengan baik, ya, berfungsi dengan baik, karena ada nutrisi, ada oksigen yang dibawa oleh darah. Nah, tekanan darah yang normal, supaya semua bisa berfungsi dengan baik, tekanan darah yang normal adalah 120/80, ya. Oke, kita lihat sekarang stroke. Stroke itu apa? Nah, tadi di video ya sudah dijelaskan kondisi pada saat otak tidak bisa berfungsi dengan baik, mengendalikan tubuh dan pikiran. Nah, ini namanya stroke. Kenapa? Karena tidak mendapatkan suplai darah, tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga sel-sel pada sebagian area otak itu bisa rusak, ya, akan rusak hingga bahkan sel-selnya bisa mati. Nah, ini karena nggak dapat nutrisi, karena nggak dapat oksigen, ya. Nah, bagian area otak yang rusak ini akan berpengaruh sehingga bagian tubuh yang dikendalikan oleh area yang rusak itu jadi tidak berfungsi dengan baik. Oke. Nah, sekarang kenapa sih kok pembuluh darah itu bisa rusak? Jadi ini maksudnya gini, ada kerusakan pembuluh darah yang mengarah ke otak, sehingga otak kita tidak dapat suplai nutrisi, tidak dapat
oksigen dengan cukup, ya, sehingga sel-sel otak banyak yang rusak. Nah, kenapa kok pembuluh darahnya bisa rusak? Yang pertama, karena penebalan dan penyempitan pembuluh darah. Nah, ini disebabkan faktor penuaan, ya. Kemudian seperti minggu lalu juga kita bahas karena berkurangnya HGH dan senyawa NO, nitrik oksid. Ini bisa mengakibatkan penebalan dan penyempitan pembuluh darah. Kemudian berbagai pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat, ya, terlalu banyak makan makanan yang tidak dimasak dengan semestinya, kemudian junk food, ya, makanan-makanan yang mengandung terlalu banyak lemak, kolesterol dan sebagainya. Diet yang tidak seimbang. Kemudian pola pikir yang tidak sehat. Nah, pola-pola pikir yang negatif, nggak iso, nah itu, ya. Jadi ayo kita kembangkan pola pikir yang positif, karena pola pikir yang negatif itu akan menimbulkan hormon kortisol, ya, yang merugikan kesehatan kita. Kemudian aktivitas fisik yang tidak sehat, misalnya kecapean, ya, begadang gitu. Makanya kan ada lagunya, begadang jangan begadang, kan gitu ya. Nah, itu semua itu benar gitu loh. Nah, kemudian pola-pola, nah, kakek pola gitu ya, ya merokok lah, minum minuman keras gitu ya, alkohol. Nah, itu semua bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, ya. Jadi kalau pembuluh darah kita menebal dan menyempit itu menyebabkan hipertensi. Kemudian yang kedua, ini adalah penyumbatan pembuluh darah, ya. Jadi kalau penyumbatan itu disebabkan karena plak-plak yang terlepas dari dinding pembuluh darah ini kemudian menyumbat, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pecah atau sobeknya pembuluh darah. Nah, ini disebabkan kenapa kok bisa pecah? Nah, pembuluh darah kita itu kan mirip seperti selang gitu ya, selang. Nah, kalau selangnya sudah tebal, kaku, banyak kotorannya, kemudian tekanannya juga semakin tinggi, rapuh, ya, kaku, rapuh. Nah, kalau ada tekanan yang besar, tekanan tinggi itu bisa pecah. Nah, kita lihat faktor resiko, ya, stroke. Nah, faktor resiko perilaku yang bisa menyebabkan terjadinya stroke itu obesitas, kegemukan. Nah, ini pasti, ya, lemak berlebih, kolesterol tinggi, ya, ini lebih resiko terserang stroke. Kadang-kadang ada juga orang yang saya nggak gemuk, tapi perutnya buncit. Nah, itu juga harus hati-hati. Berarti ada penimbunan lemak di sana. Kemudian merokok, ya, tadi juga sudah dijelaskan bahwa di Indonesia ini banyak, ya, perokok ini banyak sekali dan itu resiko terserang stroke itu juga tinggi, ya, perempuan juga. Kemudian, nah, ini minum-minuman alkohol, ya, konsumsi alkohol yang berlebihan. Lalu kurang makan buah dan sayur, ya. Jadi 93,5% penduduk yang di atas usia 10 tahun kurang konsumsi buah dan sayur, itu resiko tinggi terkena stroke. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita mau menangani stroke, kita harus tahu dulu penyebabnya, ya. Kenapa kok orang itu bisa terserang stroke? Penyebab yang pertama adalah penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah ke otak. Jadi pembuluh darahnya karena menebal, menyempit, akhirnya darah nggak bisa lewat, nggak bisa mencapai otak, ya. Terus karena penyumbatan itu tadi juga ini menyebabkan stroke yang namanya stroke iskemik. Nah, ini sebagian besar mengalami ini, ya. Jadi di Indonesia sebagian besar penderita stroke itu karena penyempitan dan penyumbatan. Nah, kemudian ada juga stroke yang disebabkan karena pembuluh darahnya yang di otak itu pecah, ya, sobek. Nah, akhirnya pendarahan di otak. Nah, ini menyebabkan otak kita ini dibanjiri oleh darah sehingga mengakibatkan inflamasi atau peradangan, dan ini mengakibatkan juga rusaknya sel-sel otak sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, jadi penyebab stroke itu ada dua, ya, Bapak Ibu. Yang pertama karena
karena penyempitan dan penyumbatan. Yang kedua itu karena pecah. Ya, jadi otak kita dibanjiri oleh darah sehingga menimbulkan inflamasi atau radang. Nah, sehingga otaknya sudah nggak bisa berfungsi dengan baik karena sel-selnya banyak yang rusak. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini gambar otak manusia ya. Jadi stroke ini sebagian besar itu menyerang otak yang mengatur motorik. Motorik itu maksudnya mengatur gerakan. Makanya kalau orang itu terserang stroke, ya otak yang mengatur gerakan itu terganggu. Makanya jadi sulit bergerak, bahkan tidak bisa bergerak, ya mengalami kelumpuhan. Nah, bagian otak yang mana yang rusak selnya itu akan mempengaruhi gejalanya. Jadi stroke-nya seperti apa itu tergantung bagian mana. Jadi contoh ini, misalnya seperti ini. Di otak kita itu ada yang mengatur misalnya wajah ini ya. Nah, kalau di bagian yang mengatur wajah ini yang rusak, akhirnya ada yang wajahnya ketarik gitu ya. Ini namanya stroke wajah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang rusak itu bagian yang mengatur penglihatan, akhirnya penglihatannya jadi kabur, bahkan bisa mengalami kebutaan. Nah, ini karena otak yang mengatur penglihatan ini rusak. Kemudian juga masalah pemahaman ya. Jadi kenapa kok orang stroke itu ada yang gagal paham? Jadi diajak ngomong ya yo tapi gak paham. Pako klopo gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu pahami ya, sehingga kalau Bapak Ibu itu merawat penderita stroke, ini kalau paham ini, nah, jadi bisa lebih sabar gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang rusak itu bagian otak yang mengatur logika. Nah, logika, kecerdasan ya. Nah, ini jadi kok jadi nggak logis gitu. Kadang-kadang ngomong lantur gitu ya, aneh-aneh aja ini ngomong kok nggak masuk akal. Itu karena bagian otaknya yang mengatur logikanya dia terganggu. Ada juga yang bicara ya, bagian berbicara ini di sini. Nah, ini kalau terganggu, makanya ngomongnya jadi belepotan, ngomongnya jadi cedal ya, terus nulis juga nggak bisa nulis ya. Nah, terus ini penting ya, proses linier. Proses linier itu maksudnya urut-urutan gitu. Kadang-kadang kan kita kalau ngurutkan ya, habis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada penderita stroke yang nggak bisa ngurutkan. Jadi kalau dia ngomong itu loncat-loncat gitu ya, pencolotan gitu. Ngomong wis gak cetho, gak jelas, pencolotan, ngomong gak karuan. Nah, ini kalau kita pahami, oh ya, memang dia karena terganggu fungsi otaknya. Bukan dia maunya begitu, enggak gitu ya. Terus ada juga yang eh, apa tadi ini ya kadang-kadang berbicara gitu. Ini kok sekarang nggak mau ngomong, malas ngomong gitu ya. Biasanya kan gitu penderita stroke dimarahi gitu ya. Ngomong otak. Iya toh kok nggak mau ngomong, malas ngomong. Itu bukan malas ngomong Bapak Ibu. Memang dia nggak bisa karena fungsi otaknya yang mengatur dia bicara nggak bisa gitu. Jadi ini kasihan ya penderita stroke malah dimarah-marahi biasanya gitu karena yang merawat nggak paham. Nah kalau kita paham ini kita akan bisa merawat penderita stroke dengan lebih baik. Oke kita lanjutkan ya. Jadi stroke itu banyak macam-macam ya. Ada yang nyerang itu tadi ya. Oke. Nah penderita stroke semakin cepat ditangani dengan penanganan yang benar, itu harapan sembuhnya semakin besar dan pemulihannya bisa lebih cepat. Ya, bahkan kalau ini penanganannya betul-betul benar, bisa jadi nggak jadi stroke. Ya, nah, bagaimana penanganan yang benar? Yang pertama adalah pengobatan medis. Jadi begitu terserang stroke, secepatnya bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit.
ke puskesmas ya, kalau enggak ini dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini pengobatan medis. Nanti dokter akan memberikan obat-obatan yang fungsinya adalah untuk menurunkan gejala-gejala secara spesifik untuk mencegah komplikasi. Ya, misalnya, oh karena ini darah tinggi nih, darahnya tinggi, hipertensi, pasti diberi obat hipertensi. Oh karena gulanya tinggi, ya jadi kondisi diabetes itu juga bisa komplikasinya ke stroke. Ya, karena ini tadi pengentalan darah, kolesterol tinggi, dan itu biasanya pasti ada peradangan. Jadi diberikan anti radang. Ya, lupa obatnya banyak macamnya. Ya itu semua memang harus diminum, ya. Untuk penderita stroke memang biasanya obatnya itu lebih dari satu, Bapak Ibu. Tergantung dari gejala yang perlu diredakan itu apa, ya. Dan ini adalah kewenangannya dokter. Ya, pesan saya penting obat yang diresepkan oleh dokter harus diminum secara rutin, disiplin. Ini sangat penting. Ya. Kemudian yang kedua adalah berikan komplementer medis atau penunjang pengobatan medis. Nah, berupa suplemen atau makanan tambahan yang kuat, yang dahsyat ya, seperti dospray. Nah, ini bisa langsung diberikan, tidak menunggu oh sekarang masih dirawat di rumah sakit, nanti aja nunggu kalau sudah pulang. Ya, bukan, tapi harus langsung segera bersamaan dengan obat-obatan medis yang diresepkan oleh dokter secepatnya. Karena suplemen yang kuat, yang dahsyat ini itu akan membantu untuk memperbaiki nutrisinya, memperbaiki sistem tubuhnya, sistem hormonal, membangun metabolisme, menggantikan sel-sel tubuh yang lemah, yang rusak, pembuluh darahnya segera diperbaiki, ya, dengan sel-sel yang baru, yang sehat, meningkatkan energi, membangun otot, sehingga proses pemulihannya bisa lebih cepat, ya. Dan biasanya pada waktu dirawat di rumah sakit itu juga diberikan fisioterapi ya atau rehab medik. Nah, ini tujuannya untuk melatih otot-otot supaya tidak melemah atau mengecil ya. Biasanya kan kalau penderita stroke itu Bapak Ibu tahu anu ya lo kok tangannya mengkeret gitu, misalnya tangannya jadi kaku ya, jadi nggak bisa digerakkan. Itu karena ototnya mengecil ya, jadi ketarik semua, kaku. Nah, ini kita latihan ya fisioterapi rehab medik ini biasanya di rumah sakit. Kemudian ada juga komplementer medis yang lain yang berupa tindakan, dan ini biasanya disarankan ya untuk tetap dilakukan pada masa rawat jalan. Ya, bisa berupa pemijatan ya, masase atau refleksi atau akupuntur, itu untuk memperlancar peredaran darah, untuk merangsang syaraf dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan ya secara bersama-sama ya. Jadi dengan pengobatan medis tambahkan komplementer untuk menunjang pengobatan medis ya. Nah, kita lihat apa sih yang menyebabkan penuaan ini. Jadi Bapak Ibu, di tubuh kita ini ada yang namanya hormon pertumbuhan manusia ya, atau HGH, Human Growth Hormone. Dan seiring berjalannya usia, hormon pertumbuhan ini produksinya akan menurun setelah usia di atas 25 tahun ya. Dan 30, 40 ini semakin sedikit produksinya. 50 bahkan sampai 80. Nah, padahal hormon pertumbuhan manusia ini adalah hormon yang sangat penting untuk mengatur semua sistem hormonal, sistem metabolisme di tubuh kita, dan mengendalikan hampir semua fungsi-fungsi organ tubuh. Ya, nah ada beberapa upaya supaya HGH ini tidak turun drastis ya, yaitu dengan cara menjaga pola makan dan hidup sehat, olahraga rutin, teratur, terukur dan sesuai umur ya, ini penting. Kalau sudah usia di atas 40-50 tahun, carilah olahraga yang sesuai gitu ya. Senam boleh, senam lansia, senam ada apa itu namanya Lin Tian Kung atau senam Tai Chi boleh. Ya toh lah umur 70 kok senam aerobik.
Ya jangan, kan gitu ya. Jadi cari yang sesuai umur. Ya, futsal boleh Pak. Boleh kalau 30-40 tahun. Nah kalau 70 tahun futsal, ya masalah nanti ya. Oke, kemudian puasa itu juga bisa menjaga supaya HGH tidak turun drastis. Nah, tapi ini ada kabar baik ya Bapak Ibu. Ada sebuah penelitian dari Dr. Daniel Redman bahwa sekarang penuaan itu bisa dicegah dan dibalikkan dengan suplementasi yang tepat ya, 4 asam amino, arginin, ornitin, glutamin, lisin itu ternyata bisa meningkatkan produksi HGH ya di tubuh kita secara alami. Nah, di sini kalau HGH-nya meningkat, ternyata kita bisa menghambat waktu biologis hingga 10 sampai 20 tahun ya. Nah, ini tadi disebutkan ada arginin ya, di sini ada arginin. Nah, arginin ini ada sebuah penelitian yang bahkan sampai mendapatkan hadiah Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran itu sebagai stimulator produksi NO di tubuh kita. Dan senyawa NO ini merupakan vasodilatator yang sangat kuat ya, bisa menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah, melebarkan arteri, mengatur tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke organ. Nah, ini fungsi penting ya, karena arginin ini juga sangat bermanfaat untuk menunjang daya tahan dan sistem kardiovaskuler. Jadi jantung, pembuluh darah itu ini arginin sangat bagus ya untuk mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Kemudian membuat arteri jadi rileks. Arteri itu adalah pembuluh darah yang halus-halus itu ya. Nah, itu menjadi rileks. Darah bisa mengalir lebih baik ke seluruh tubuh. Nah, kemudian arginin yang terbuat dari ekstrak kacang kedelai ternyata dapat meningkatkan kadar HGH secara alami dan dengan asam amino pelengkap yang tepat. Ya. Nah, suplementasi dengan arginin itu menyebabkan manfaat tambahan HGH seperti anti penuaan, pembentukan otot, menurunkan berat badan, kinerja seksual dan banyak sekali. Jadi ini fungsi penting arginin ya untuk memperbaiki pembuluh darah. Nah, penelitiannya sudah lebih dari 28.000 penelitian klinik yang membuktikan manfaat HGH banyak sekali ya, bahkan buku-bukunya juga sudah banyak. Nah, masalahnya adalah tidak ada makanan itu yang mengandung HGH. Jadi bagaimana solusinya? Nah, ini kita akan buka sebuah solusi yang sangat dahsyat. Sekarang sudah ditemukan ya, ini satu terobosan di bidang kesehatan ya yang sangat canggih, yaitu produk yang bernama Biospray. Dan Biospray ini merupakan hasil penelitian lebih dari 30 tahun. Dan sampai hari ini ya merupakan satu-satunya suplemen yang terbukti paling efektif bisa meningkatkan HGH secara alami. Sehingga bisa membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit seperti diabetes, jantung, stroke ya. Ini terkenal sebagai suplemen yang sangat kuat, sangat dahsyat untuk membantu penyembuhan stroke. Cepat sekali ya. Parkinson, kanker, leukemia, vertigo, liver, bronkitis, alergi asma, gagal ginjal dan banyak yang lain-lain. Kita lihat kandungan dari Biospray. Biospray ada dua. Yang pertama adalah Biospray reguler. Ya, kenapa kok Biospray ini cepat sekali bisa membantu pemulihan penderita stroke? Yang pertama kandungannya adalah IGF-1 dari kolostrum susu sapi. Nanti akan saya jelaskan peran IGF-1 ini. Ya, kenapa kok orang yang menderita stroke kalau pakai Biospray itu dia akan cepat sekali ya bangkit. Nah, itu peran dari IGF-1. Nanti saya jelaskan. Kemudian arginin. Arginin ini meningkatkan pembakaran lemak, terutama pada pembuluh darah, ya, meningkatkan sistem imun, menangkal kanker, membina otot dan regenerasi sel. Ini penting ya Bapak Ibu, supaya penderita stroke itu ototnya jangan mengecil, selain dilatih juga dengan suplementasi arginin ini dia bisa membina otot supaya nggak mengkeret, ya, nggak kaku.
Nah, kemudian ornitin itu merangsang pankreas menghasilkan insulin untuk menjaga mengendalikan gula darah. Karena ini sangat penting ya untuk pemulihan penderita stroke, diabetik ya, kondisi gula darah harus bagus. Kemudian tensi juga harus bagus. Nah, ini penting. Ini adalah peran dari ornitin. Kemudian meningkatkan fungsi liver, juga ada kaitannya nanti dengan IGF-1, mengurangi lemak. Ya, sekali lagi, lemak pada pembuluh darah itu yang menyebabkan pengentalan darah, menyebabkan penebalan pembuluh darah. Nah, itu diatasi dengan memakai biospray reguler. Kemudian glutamin, glutamin ini selain meningkatkan jumlah sel, juga membangun otot, ya. Kemudian lisin untuk antibodi, hormon dan enzim. Ya, ini sangat penting bagi penderita stroke karena pasti tubuhnya sangat stres sehingga daya tahan kekebalan tubuhnya menurun. Nah, ini dengan biospray reguler ada lisin itu akan mempercepat pembentukan antibodi. Nah, kemudian biospray yang kedua, ini adalah biospray plus. Biospray plus isinya adalah ada growth factor, imun factor ya, kemudian asam amino, lengkap, vitamin, mineral. Ini adalah nutrisi-nutrisi tinggi yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita penyakit-penyakit degeneratif, terutama stroke. Jadi penyakit-penyakit tidak menular itu butuh nutrisi yang tinggi. Ya, ini adalah mikronutrisi. Ya, mudah terserap ke dalam tubuh. Lengkap sekali multivitamin mineralnya. Ya, kemudian fungsi utamanya adalah menguatkan sel. Nah, Biospray Plus ini terbuat dari kolostrum susu sapi. Teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan atau medis pasti paham ini, bahwa para penderita penyakit degeneratif, penyakit-penyakit tidak menular, ya pasti butuh nutrisi tinggi. Nah, dengan menggunakan biospray, itu kita bisa meningkatkan produksi HGH di tubuh kita. Sehingga apa? Yang pertama, proses regenerasi sel atau daya self healing kita bisa meningkat, ya. Nah, ini semua sel di tubuh kita, termasuk kulit, pembuluh darah, semua, rambut dan sebagainya, ya. Nah, bahkan dengan meningkatkan HGH, kita bisa mengembalikan fungsi organ dan pembuluh darah di tubuh kita yang sudah lemah atau rusak menjadi seperti semula dan berfungsi kembali. Sehingga pembuluh darah yang tadinya sudah menebal, sudah menyempit seperti ini, ya, ini bisa mengakibatkan penyumbatan, ini bisa dikembalikan, dibersihkan dan dibuat lentur kembali sehingga darah bisa mengalir kembali ke otak. Ya, ini penting untuk pemulihan penderita stroke. Kemudian yang kedua, memperbaiki dan mengaktifkan 8 hormon utama pada tubuh kita. Ya, yang pertama hormon pertumbuhan ini ya, ini paling penting. Kemudian nomor 2 adalah melatonin. Jadi hormon pertumbuhan atau HGH itu ibaratnya seperti pimpinan atau jenderal. Kalau pimpinannya kita perbaiki, maka semua anak buahnya akan membaik. Nah, ini melatonin adalah hormon yang mengatur jam dan kualitas tidur. Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Biasanya penderita stroke nggak bisa tidur karena gelisah, mikir ini, mikir itu, nggak bisa tidur. Kalau semprot biospray, pakai biospray, maka kualitas tidurnya akan diperbaiki. Dan ini sangat penting untuk proses regenerasi sel. Ya. Kemudian yang kedua hormon tiroid ya, ketiga hormon tiroid. Ya, hormon tiroid juga diperbaiki. Ini hormon yang mengatur metabolik. Jadi kolesterol tinggi, asam urat tinggi dan sebagainya. Nah, ini akan diatasi kalau hormon tiroidnya membaik. Kemudian insulin. Nah, hormon insulin juga akan diperbaiki kinerjanya. Ya, masih ingat ya, insulin untuk mengendalikan gula darah. Jadi untuk penderita yang gulanya tinggi, diabetes, nah ini baik sekali
insulinnya akan bisa produksi kembali, pankreasnya diperbaiki sehingga gula darahnya akan lebih stabil, lebih terkendali, ya. Kemudian yang kelima, ini DHEA adalah hormon untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, daya tahan tubuh, juga untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Nah, ini penting. Kalau penderita stroke mau cepat pulih, tekanan darah harus segera diperbaiki, ya. Dan dari segi hormonal, memperbaiki kestabilan tekanan darah yaitu dari hormon DHEA ini. Kemudian estrogen, progesteron ini adalah hormon seksual pada wanita. Biasanya mengendalikan kesuburan, ya, kemudian produksi pelumas, ya, untuk kekuatan dan kesehatan rahim. Nah, itu karena hormon ini. Kemudian yang pada pria itu namanya testosteron. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu, ya. Kalau penderita stroke itu biasanya hormon-hormon kesuburan ini juga terganggu, ya, hormon-hormon seksual maksudnya ini terganggu. Nah, terutama pada pria. Nah, ini kalau pakai biospray, pembuluh darahnya diperbaiki, kemudian hormonalnya, ya, hormonalnya juga diperbaiki, terutama hormon seksual, makanya jangan kaget, ya, kenapa banyak penderita stroke yang kakinya, tangannya belum gerak, tapi itunya bisa gerak duluan. Ya, karena hormon ini diperbaiki, testosteron, ya. Jadi bisa mengembalikan fungsi dan gairah seksual. Nah, biospray sebagai complementary medicine ini bukan menggantikan pengobatan medis, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, obat medis, ya, standar terapi medis harus tetap dilaksanakan. Apapun penyakitnya harus ditangani secara medis dan tambahkan biospray sebagai penunjang, ya. Kemudian ini juga target hidup sehat, ya, tekanan darah, DM, ya, CKD dan sebagainya, asam urat dan lain-lain. Ini dikawal oleh dokter ahlinya. Jadi tetap Bapak Ibu harus kontrol dokter dan nanti dokter yang akan menentukan jenis dosis obat-obatan yang harus diminum secara rutin selama masa medikasi atau masa pengobatan. Langsung tambahkan biospray. Jangan tunda lagi untuk menunjang, ya, mempercepat proses pemulihannya. Nah, biospray ini bahkan sudah banyak dipakai oleh beberapa dokter spesialis, bahkan profesor, ya, di Indonesia ini sudah diakui oleh para ahli medis di Indonesia. Contohnya salah satunya adalah di acara Simposium Nasional IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia, pada tahun 2014, ini membahas biospray secara ilmiahnya. Jadi biospray ini memang ilmiah, ya, berdasarkan hasil penelitian. Dan menurut pengalaman Prof. Yogi, ya, menurut pengamatan beliau, biospray adalah satu-satunya produk complementary medicine yang paling sering memberikan bukti klinis sebagai penunjang standar terapi. Jadi bukan sekedar testimoni-testimoni. Jadi memang kenyataan banyak pasien-pasien atau penderita yang bisa terbantu kesembuhannya, ya. Nah, bahkan biospray ini sudah mendapat rekomendasi dan penghargaan dari Menteri Kesehatan RI. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa, ya, dahsyat ini. Satu-satunya di Indonesia produk kesehatan complementary medicine yang mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan RI. Dan ini yang membuat sampai hari ini biospray adalah produk kesehatan nomor 1 di Indonesia, ya. Jaminan produk aman, terbuat dari bahan-bahan alami, tidak mengandung bahan-bahan kimia, zat kimia yang berbahaya, ya. Dan izin edar di Indonesia, BPOM, ya, sudah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Kemudian FDA Thailand, ya, kita juga lolos analisa-analisa bakteri, kimia, uji lab semua menyatakan aman. Sehingga biospray ini Bapak Ibu pakai tidak perlu khawatir. Kemudian yang paling penting adalah produk
ini halal. Ya Bapak Ibu, ini penting. Karena pastikan kalau ikhtiar untuk kesehatan, kita kalau ada produk yang halal, kita pakai yang halal. Ya. Nah, cara kerja dan cara pakainya biospray seperti ini. Jadi biospray ini disemprotkan di bawah lidah. Jadi lidahnya diangkat ke atas ya, ya ditekuk ke atas, kemudian disemprotkan 3 sampai 5 kali semprot di bawah lidah, kemudian ditahan 3 menit, tidak boleh langsung ditelan. Ya, ditahan dulu di bawah lidah. Nah, nanti biospray ini akan merangsang kelenjar pituitari di bawah otak kita ini untuk menghasilkan yang namanya hormon pertumbuhan manusia atau HGH. Melewati hati, HGH ini akan diproses dan dirubah menjadi IGF-1. Disalurkan ke seluruh tubuh untuk meregulasi pertumbuhan sel. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Pasti masih ingat ya, kalau yang mengikuti seminar kami tentang diabetes, mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa IGF-1 ini adalah satu zat yang berperan penting untuk merubah gula darah menjadi energi, membakar lemak menjadi energi. Nah, ini kenapa banyak penderita stroke. Ya, kalau pakai biospray itu kok cepat sekali, dia bisa lebih bertenaga, lebih bersemangat, ya, sehingga tangannya lebih bisa cepat sekali bisa bergerak kembali. Nah, ini salah satunya adalah peran dari ini, IGF-1 ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Biospray disemprotkan di bawah lidah. Ini penyerapan di tubuh besar sekali, ya, bahkan lebih dari 90%. Jauh dibandingkan dengan pil atau tablet kapsul yang penyerapannya cuma 10-16%. Kalau yang berupa cairan ya, obat atau suplemen yang berupa cairan cuma 50%. Suntik injeksi infus 80%. Tapi penyemprotan di bawah lidah ini 90%. Ya. Nah, ini perbedaannya. Produk-produk yang lain yang kita masuk lewat mulut, ditelan, itu masuk ke lambung, diproses, di usus, penyerapan, ini prosesnya lama sekali. Karena panjang ini. Jalan ceritanya panjang ini ya, gerbongnya panjang. Nah, sedangkan biospray itu dari bawah lidah, itu langsung ke kelenjar pituitari tanpa lewat pencernaan. Ya, ini tidak lewat sini. Jadi biospray dari bawah lidah, langsung ke kelenjar pituitari, langsung ke liver, langsung ke sel. Ini potong kompas, ibarat seperti jalan tol. Kenapa cepat sekali? Salah satunya ini rahasianya. Ya, keunggulan biospray dibandingkan dengan produk nutrisi yang lain, karena biospray tidak lewat pencernaan, maka tidak ada istilah cocok-cocokan. Biasanya kan orang, Pak, kalau ini takut nanti tidak cocok. Ya, nanti saya pakai cocok, Bapak belum tentu cocok. Bapak pakai cocok, Ibu belum tentu cocok. Karena apa? Lambung dan usus setiap orang itu tidak sama. Ya, tapi dengan biospray langsung semprot di bawah lidah dan langsung naik ke kelenjar pituitari, tidak lewat pencernaan. Jadi pasti cocok. Ya. Dan ini ada beberapa info mengenai gejala pemulihan. Ini perlu saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Jadi begini, biospray itu tidak ada efek samping. Tapi pada waktu biospray pertama kali memperbaiki sistem tubuh, itu biasanya timbul perasaan-perasaan yang mungkin kurang nyaman. Nah, itu adalah gejala pemulihan atau healing crisis. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini adalah kondisi yang baik, ya, yang normal maksud itu. Saya kasih contoh, terutama bagi penderita stroke ya. Stroke itu kan masalahnya tadi di pembuluh darah kan. Nah, pada waktu pembuluh darah itu mulai diperbaiki, biasanya akan merasa ngantuk. Nah, ini ya, ngantuk. 1-2 minggu ngantuk. Seperti saya kemarin baru pulang dari Jember, ya, ada keluarga dari Ibu Esti yang di Solo, itu punya keluarga di Jember, terserang stroke. Nah, setelah pakai biospray, loh kok tidur terus, kok ngantukan gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ngantuk ya tidur aja, biarin tidur. Nah, itu
biasanya sampai 1-2 minggu. Jadi pada saat tubuh kita tidur itulah banyak perbaikan yang dilakukan oleh tubuh, ya, proses regenerasi sel. Nah, kemudian tekanan darah, loh ini kok malah naik, sedikit naik, enggak apa-apa. Makanya obat dari dokter harus tetap diminum, ya, untuk mengendalikan tensi, gula darah, dan sebagainya. Ya, ini biasanya ada adalah healing kris. Nah, ini yang perlu pahami, nanti bisa dibaca di brosur atau di buku yang berwarna biru, ya. Kemudian proses detox itu biasanya akan terjadi. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Kemudian ini penting ya, kok nyeri, otot sendi nyeri, kemudian meningkatnya rasa sakit di bagian tubuh yang terkena. Nah, ini adalah mempercepat proses penyembuhan, gejala-gejala pemulihan, ya. Oke. Nah, hasil yang didapat maksimal itu adalah kalau kita sudah pakai minimal selama 6 bulan. Ya, mulai dari bulan pertama kualitas tidur lebih baik, ya, lebih lama. Kemudian bulan kedua mulai meningkatnya pembentukan otot. Biasanya kalau penderita stroke itu kan karena nggak bergerak gitu ya, jadi kurus habis badannya. Nah, kalau pakai biospray nanti bisa isi kembali, ya, bisa gagah kembali. Nah, itu tapi nggak bisa instan ya Bapak Ibu. Hari ini pakai biospray, besok langsung naik 5-10 kilo gitu, nggak bisa. Butuh waktu, butuh proses. Ya, jadi biospray ini merupakan ikhtiar. Jadi usaha kita untuk meraih kesehatan dan pemulihan. Dan ini sekali lagi tidak bisa instan, tidak bisa cepat ya. Apalagi kalau yang sudah menderita stroke-nya itu lama sampai tahun-tahunan gitu ya. Ini biospray bukan sulapan. Ya, minimal harus dipakai terapi 4 sampai 6 bulan secara rutin, secara disiplin. Loh kok lama, Pak? Loh, stroke-nya aja udah 2 tahun. Kalau 6 bulan bisa membaik, bisa pulih, kan termasuk cepat itu. Iya kan? Nah, kita lihat ya, bulan ketiga mulai kemampuan konsentrasi, lebih fokus, kemudian kalau ada luka itu akan lebih cepat sembuh ya. Nah, ini biasanya penderita stroke karena apalagi yang nggak bisa bangun ya, tiduran terus di tempat tidur, itu biasanya bagian punggung, kemudian di ini ya, punggung sama apa itu namanya? Geger itu apa bahasa Indonesia ini? Punggung sama deket pantat ya. Di deket pantat itu pinggang. Nah, itu biasanya bisa lecet, bahkan bisa luka ya. Itu ada luka kubitus dan sebagainya. Nah, ini kalau pakai biospray itu akan mempercepat proses penyembuhan luka-lukanya. Nah, bulan keempat itu masa regenerasi sel itu mulai terjadi banyak. Nah, ini penting ya, makanya Bapak Ibu jangan berhenti terapi Bapak Ibu sebelum 4 sampai 6 bulan. Jadi bukan 1-2 botol minta langsung sembuh. Saya coba 1-2 botol. Ya, kalau sudah sakit menderita stroke, itu bukan waktunya coba-coba. Ya, tapi kami ajak Bapak Ibu untuk betul-betul ikhtiar terapi dengan biospray. Ya, berikan waktu biospray bekerja memperbaiki sistem tubuh Bapak Ibu 4 sampai 6 bulan, butuh telaten, tekun, disiplin, utun ya. Utun itu akan membawa kebaikan. Jadi bukan 1-2 semprot ya, 1-2 botol, nggak bisa begitu. Ya, kalau memang Tuhan memberikan keajaiban, mujizat, ada, nanti saya akan tunjukkan, ada yang baru 10 hari sudah ada progres dan sebagainya, ada. Tapi pada umumnya Bapak Ibu harus telaten ya. Bulan kelima kulit lebih kencang, cerah, elastis ya, yang tadinya mungkin sudah mengering, bersisik-sisik, itu bisa lembab kembali kulitnya. Kemudian tekanan darah juga lebih stabil, kolesterol, terus lemak tubuh berkurang ya. Bulan ke-6 otot akan lebih padat, lebih ramping. Kemudian meningkatnya sistem kekebalan tubuh, daya tahan terhadap penyakit, pertumbuhan rambut juga lebih lebat dan merasa lebih bersemangat. Nah, ini penting ya.
untuk membantu pemulihan penderita stroke, semangat. Ini penting. Pada waktu dia merasakan ada perubahan, walaupun sedikit, itu akan menambah semangatnya. Dan semangat inilah yang membuat orang itu akan lebih cepat sembuh, Bapak Ibu. Ya, keyakinan, oh ya, berarti saya bisa sembuh. Nah, ini sangat penting. Oke? Nah, ini kesaksian-kesaksian anti-aging sudah banyak sekali ya. Ada Bu Farasinta, ada Prof. Diani, Bu Hamida. Ini kebetulan Bu Hamida ini adalah bunda dari Putri Indonesia tahun 2020. Ya, Bu Hamida. Ini juga sudah pakai biospray lama ya. Sudah 2000, sejak 2016 ya pakai biospray. Jadi sudah 4 tahun. Wow, keren. Ya, kemudian Bu Siti Syami ini adalah survivor kanker serviks, bisa pulih dan sembuh kembali setelah terapi pakai biospray. Bu Salma yang menderita ini nggak bisa ngomong ya selama 2-3 tahun, 2 sampai 3 tahun nggak bisa keluar suaranya, setelah pakai biospray ternyata sekarang bisa ngomong lagi. Ya, kemudian Pak Tommy Sahabati juga jadi muda kembali, Bu Mauna dan Bu Yeni Prabowo juga tambah cantik, tambah langsing, ya. Oke. Jadi dengan biospray kita bisa mendapatkan usia lebih muda 20 tahun dalam 6 bulan. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam 6 bulan, ya. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita dapat campur tangan dalam proses penuaan. Oke. Apa saja yang bisa diatasi? Ya. Apa saja yang bisa dibantu? Nah, mulai dari kolesterol tadi ya, gangguan-gangguan pada jantung ini bisa diatasi. Gagal jantung. Nah, stroke. Oh, ini stroke ya. Parkinson, gagal ginjal juga bisa diatasi. Kita lihat beberapa kesaksian ya, stroke. Ini yang tadinya nggak bisa aktivitas, setelah terapi, pengobatan medis ditambah biospray, sekarang bisa aktivitas kembali. Ya. Nah, ini stroke wajah. Nah, ini penderita stroke wajah sudah 8 bulan ya, ketarik wajahnya. Jadi miring begini ya. Nah, setelah baru 2 hari pakai biospray sudah ada perbaikan. Ya, ini kebetulan ada nyebut nama saya di situ ya, Pak Nyoto. Terima kasih. Nah, karena dikenalkan biospray. Ya, jadi matanya sudah bisa gerak, sudah bisa berangsur-angsur pulih kembali. Oke, kita lihat ini ada sebuah video yang menarik ya. Nah, ini penderita stroke kebetulan masih kerabat ya, dari Solo, kerabat dari Ibu Esti di Solo. Jadi begitu terserang stroke, langsung pengobatan medis tambahkan biospray. Ternyata dalam 10 hari sudah bisa bangun dari tempat itu. Ya. Kok bisa cepat begitu, Pak? Ini karena cepat. Penanganannya cepat dan benar. Begitu terserang langsung obat medis tambahkan biospray. Ya. Bahkan setelah 2 minggu sudah bisa lagi loh gendong cucunya. Ya kan? Nggak jadi stroke, ya toh. Nah, ini juga ada testimoni dari Ibu Antika ya, ini yang dari Jombang ya. Nah, ini setelah pakai biospray bisa pulih dan bisa jalan. Ya, terus ini ada dari Bu Marsini juga yang sudah 4 tahun lumpuh karena stroke. Setelah pakai biospray 2 minggu, loh, mulai bisa berdiri. Ya, ini Bu Marsini yang cantik ini. Tuh, sudah bisa berdiri kembali, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga ada pasiennya Ibu Esti ya, yang menderita stroke karena tekanan darah rendah. Jadi tekanan darah rendah itu ternyata bisa menyebabkan stroke juga ya. Jadi darahnya nggak nyampe ke otak gitu. Nah, sebelum pakai biospray, ya nggak bisa jalan karena harus duduk di kursi roda. Kemudian
Ini tanggal 19, jadi 8 hari memakai biospray, sudah ada progres, ada kekuatan, belajar berdiri, dan bisa belajar jalan. Ini ya Bapak Ibu lihat ya, yang tadinya duduk di kursi roda, sudah bisa ngangkat tangannya. Bisa angkat tangan, turunkan lagi. Itu suaranya Bu Esti itu ya. Ya. Pakai tekanan itu enggak apa-apa untuk bantuan. Turun bisa. Ini ada SBC 2 loh, SBC biospray 2. Pagi jalan ya Mbak ya, jalan-jalan. Iya, enggak ada pindah. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu lihat beberapa foto dan video. Nah, kira-kira mau nggak kita dengar testimoni yang live, real? Mau Bapak Ibu? Mau ya? Oke, ini kebetulan juga hadir mengikuti acara seminar ini Cak Kim. Betul ya? Mohon maaf Pak. Bentar. Ya, mungkin bisa dibantu, boleh dinyalakan mic-nya. Saya undang Bapak Mustaqim. Ya, ada bersama-sama di sini bersama kita Bapak Mustaqim. Ya, halo Pak Mustaqim. Ya, Pak Mustaqim, boleh minta tolong mic-nya dinyalakan Pak Mustaqim. Jadi ada tombol bulatan yang paling kiri dipencet. Halo Pak Mustaqim, ya. Cek. Ya, cek, masuk. Masuk. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Biospray yang telah memperkenalkan saya dengan produk yang sungguh luar biasa ini. Halo, cek. Bisa didengar Pak Nyono? Ya, jelas. Jelas. Ini kesaksian saya yang sungguh luar biasa. Sebelum awal puasa 1 hari, kebetulan ibu yang di Pandaan cek sudah bisa Pak? Cek. Ya, masuk. Iya, saya ulangi lagi. 1 hari sebelum puasa Ramadan ini, ibu saya itu terjadi ya istilahnya pusing, terus jatuh Pak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Mitra Pandaan. Nah, namanya orang bingung, ya kita semuanya langsung ke rumah sakit Pandaan tanpa bawa biospray dan apa-apa. Setelah 1 kali 24 jam, kondisi ibu kok malah tidak ada perubahan, Pak. Jadi kayak orang tidur gitu. Nah, kita semuanya bingung. Nah, posisi saya pada waktu itu kan masih di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu akhirnya langsung saya ke Pandaan lagi dengan membawa biospray yang tinggal separuh. Saya langsung tanpa pikir panjang, langsung saya semprotkan dengan kondisi ibu tertidur. Dan kata saran dokter itu minta dirujuk di rumah sakit umum Bangil, Pak. Nah, namanya orang bingung, ya wis kita berdoa saja dengan senjata pakai biospray. Saya semprotkan lebih dari 5 kali, kalau nggak salah 10 kali.
dengan terpaksa dan berdoa, Tuhan, saya minta tolong ibu dibangunkan. Pada waktu dibawa mau ke rak tidur ambulan itu dia tidur gitu, tanpa ya aba-aba saya, cuma dibangunkan, bu, sudah nggak sadar gitu. Nah, malam-malam pada waktu dirujuk ke rumah sakit umum Bangil, tiba-tiba saya kaget Pak, ditelepon sama Mbak yang ada di mobil ambulan. Dia bangun Pak. Kamu kasih apa tadi? Ya enggak tahu Pak, saya kan belum menceritakan semuanya. Gitu. Dan setelah dipanggil, ibu langsung bangun, saya ada di mana gitu. Saya langsung bersyukur dan luar biasa. Terus dokter menyarankan untuk CT scan Pak. CT scan pada waktu malam itu juga jam 11 malam itu hasilnya langsung keluar ada 5 cc di otak sebelah kiri itu yang katanya pecah gitu Pak. Saya juga bingung gitu. Ya wis, saya pasrah sama dokter terus untuk mengkonsumsi biospray itu Pak. Di rumah sakit selama 1 minggu, alhamdulillah perubahan luar biasa dan langsung saya bawa pulang. Saya bawa pulang setelah 1 minggu di rumah dan disuruh sama dokternya untuk apa namanya itu kontrol ke dokter saraf yang terdekat rumah sakit itu. Saya bawa ke Pandaan, ternyata ya luar biasa karena ibu kan enggak ikut BPJS Pak, ikut umum. Saya lihat dokternya ngasih obat itu hampir kurang lebih seharga biospray. Saya langsung kaget, wow gitu. Ya sudah, ya saya kasih biospray aja langsung Pak, buat untuk menambahkan imun kepada beliau. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua mentor-mentor saya yang telah memperkenalkan biospray. Terima kasih Bu Antika, Pak Abbas, Pak Nyoto, terutama juga Pak Chandra sekalian. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Mustaqim yang sudah berbagi pengalamannya. Jadi ibu dari Pak Mustaqim ya, ternyata cepat sekali proses pemulihannya ya dengan dibantu pakai biospray. Nah, Bapak Ibu, apakah cuma 1-2 orang saja sih yang sembuh ya? Nah, ini kita juga hadir juga pada kesempatan kita pada siang hari ini ada Bapak Presiden Sumanto. Halo Pak Sumanto. Halo Pak Nyoto. Iya, luar biasa. Pak Sumanto, saya pertama kali kenal biospray, itu saya lihat dikenalkan Pak Sumanto ini katanya dulu juga penderita stroke ya Pak. Betul Pak. Ya, monggo. Silakan Pak Sumanto mungkin bisa berbagi sedikit ceritanya, pengalaman beliau. Baik, terima kasih Pak Nyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, jadi tahun 2010 tiba-tiba bangun itu kaki dan tangan saya tidak bisa digerakkan. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit selama 1 minggu tidak ada perubahan. Akhirnya saya dirawat di rumah dan setelah di rumah itu kan disuruh kontrol. Setelah saya kontrol, dikasih obat untuk 2 minggu, tetapi setelah obatnya habis 2 minggu, tetap tidak ada perubahan. Nah, pada saat itu, sebenarnya saya sudah pasrah ya, mungkin usia juga sudah tua, waktu itu sudah 56 tahun.
Akhirnya Nyonya ini berusaha ya cari obat kemana-mana. Ada orang ngomong dikasih ini, tapi hasilnya tidak ada yang signifikan. Boleh dikatakan kurang lebih 2 bulan itu tidak ada perubahan sama sekali. Nah, setelah itu ada teman saya namanya Pak Jarwo itu datang ke rumah. Jadi Pak Jarwo ini adalah teman SMP yang sudah lama sekali, kurang lebih 20 tahun itu tidak ketemu. Tetapi setelah dengar saya itu sakit kena stroke, datang ke rumah dengan membawa biospray. Saya tidak berpikir panjang waktu itu karena sudah obat apapun tidak ada perubahan. Jadi begitu Pak Jarwo bawa biospray langsung tak buka, tak pakai, dan alhamdulillah 2 minggu setelah menggunakan biospray itu jari tangan yang awalnya itu tidak bisa bergerak itu sudah bisa mulai bergerak. Dan pada saat itu saya timbul semangat, timbul harapan baru karena awalnya saya sudah pasrah, tapi setelah mengetahui ada perubahan di jari tangan yang bisa bergerak, saya sangat bersemangat ya. Saya turun dari tempat tidur, saya pegangan kursi, pegangan tembok, terang tanah, dan akhirnya 1 botol biospray ternyata alhamdulillah berjalan. Jadi itu Pak Nyoto sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Sumanto. Jadi Bapak Ibu berawal dari seorang penderita stroke yang kemudian sembuh dan sekarang menjalankan bisnis biospray, mengenalkan biospray ke banyak orang untuk membantu teman-temannya, banyak yang menderita juga sakit dan bisa sehat kembali, bisa pulih kembali, ya. Itu luar biasa. Jadi sambil bekerja kita sambil mengumpulkan pahala, dan luar biasa sekarang Pak Sumanto sudah mencapai peringkat presiden di Nutrik, ya, luar biasa dengan penghasilan yang tentunya semua tahu ya, kalau presiden itu berarti 90 juta. Ya, luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau berbagi? Boleh? Masih ada kesempatan? Silakan. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari Bu Eti. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaannya tadi, bagaimana dengan kondisi orang yang stroke dan tidak sadar, tidak bisa mengangkat lidahnya begitu ya. Nah, terus bagaimana cara penyemprotan biospray-nya? Nah, ini mungkin kalau boleh tanya ini, Pak Mustaqim, halo? Halo Pak Mustaqim? Halo. Nah, ini ada pertanyaan ini. Mungkin Pak Mustaqim kan yang praktek langsung ya. Betul. Pada waktu kondisi ibu tidak sadar, terus bagaimana nyemprot biospray-nya, Pak? Ya, secara bisa tidak bisa kita mesti maksa Pak gitu. Lidah dibuka, pokoknya kita paksa lah gitu. Terus lidahnya kita angkat pakai jari telunjuk untuk disemprot secara langsung. Saya menyemprotkan lebih dari 5 kali Pak. Pokoknya intinya saya ikhtiar minta ibu bisa bangun lah gitu. Minimal kita bisa komunikasi Pak Nyoto gitu. Seperti itu Pak. Tapi ya memang memaksa. Ya, memaksa itu ya enak, nggak enak gitu Pak Nyoto. Gitu. Mungkin boleh saya bantu ya, Ya, Pak Nyoto? silakan Bu Antika. Terima kasih Pak Mustaqim. Oke. Saya beberapa kali membantu pasien
pasien stroke kondisi koma. Kebanyakan orang koma itu memang pro dan kontra ya Pak Nyoto ya. Ada yang bilang nggak boleh dimasukin cairan nanti tersedak. Kalau tersedak bahaya kan gitu ya. Kalau orang koma dengan kondisi dia berbaring pasti otomatis nggak mungkin menahan, tetapi langsung cairan itu akan tergelincir ke tenggorokan gitu ya. Nah kemudian ada juga yang bilang, ada juga yang kalau kayak Pak Mustaqim ya, Pak Mustaqim ini tim saya Pak Nyoto ya, dari Krian. Karena beliau masih baru, mungkin wes ya Allah, bismillah, ya apa caranya tak semprot sak isoku gitu ya. Nah itu dengan karena aji-aji kepepet tadi. Nah itu mungkin Tuhan memberikan jalan yang luar biasa. Tapi kalau kepada pasien pada umumnya saya lakukan di orang koma itu kan biasanya ya itu dengan sendok ya, dengan sendok takutnya kalau jari itu salah satunya jarinya nggak steril, jadi pakai sendok plastik biar nggak sakit, kemudian baru disemprot. Kalau enggak, kalau takut tersedak pakai pipetnya sirupnya baby supaya nggak tersedak gitu, seperti itu Pak Nyoto. Tapi hentakan itu memang beda rembesnya ke otak dengan pakai sedrus dengan pakai pipet. Kalau pipet itu kan cuma dicerut gitu toh aja. Tapi kalau pipet itu ada hentakan semprot yang nanti membantu membukanya kelenjar ludah yang ada di bawah lidah supaya biarpun cuman nggak bisa menahan, cuman disemprot aja, itu sudah bisa ngerebes biarpun cuman sedikit gitu loh Pak Nyoto. Oke, terima kasih banyak Bu Antika. Jadi ini juga ini ya, mungkin pembekalan untuk teman-teman. Kalau nggak bisa disemprot gimana? Ternyata bisa diteteskan. Tapi kalau sudah nanti mulai ada progres, sudah bisa angkat lidah, ya bisa disemprot lagi. Seperti tadi Bu Antika bilang, hasilnya akan lebih bagus kalau disemprotkan. Tapi kalau terpaksa sementara, bisa diteteskan dulu. Nah, ini ada pertanyaan, kalau lebih ekstrim ini, pakai apa ventilator, gimana? Nah, mungkin kalau Bu Antika yang pernah pengalaman, pernah enggak mendampingi pasien yang di ICU misalnya, pakai alat bantu pernafasan. Nah, kalau yang pakai alat bantu pernafasan itu kan biasanya orang-orang yang terjadi kayak sesak nafas gitu ya Pak Nyoto ya. Nah itu memang kita tidak pernah memberikan kepada pasien yang seperti itu. Tapi kalau dia pakai sonde, bisa dimasukkan pakai sonde, kita sementara pakai sonde aja. Tapi perjalanan untuk naik ke otak itu kan memang melalui beberapa fase ya, agak lama. Tapi minimal itu akan membantu untuk obat-obat yang masuk di dalam mulut gitu ya, obat-obat yang masuk melalui infus, melalui injeksi seperti itu. Biasanya orang-orang pakai ventilator itu kan obatnya semuanya pakai injeksi seperti itu Pak Joto. Okay. Ada juga kemarin pasien yang ada di Gondang Legi itu memang diminta kepada si perawat untuk diinjeksikan melalui ini berbarengan dengan obat seperti itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ika. Nah, ini ada bersama saya juga Bapak Heri Fakib. Ya, mungkin yang bisa membantu atau menambah itu mungkin Pak Heri, silakan. Ya, terima kasih. Memang kasus orang koma atau tidak sadar ini dilematis. Jadi kita sebelum menyampaikan itu, kita harus bicara kepada keluarga agar kita punya pemahaman sama bahwa jelas
Bisa didengar ya? Mic-nya sudah dinyalakan ya? Sudah. Kedengaran? Oh, sorry, maaf. Oh, sorry. Maaf. Ya, Ya, silakan. yang Pak menonjol Heri. lupa dipencet ini. Maaf. Monitor, Dr. Heri. Pemahaman bahwa umur ini Allah Tuhan yang punya. Kapanpun kalau diambil, tidak ada yang bisa menghalangi. Hingga kalau biospray, padahal kondisi pasien koma, kan sudah ventilatornya jadi tracheotomi, trakeanya bolongin, maksudnya lendir-lendirnya, karena dengan kondisi sadar itu hari terjadi pembentukan lendir-lendir. Juga dari tersedak. Ini kalau tidak diberi pemandangan yang khas, nanti bisa kurang bila terjadi sesuatu yang negatif, ya kan. Misalnya meninggal. Nah, pada biasa strategi sekali untuk memberikan kemungkinan pasien tersebut bisa bangkit kembali dalam ya. Sudah diberi ventilator, sudah diberi tracheotomi, segalanya, oksigen terus. Kalau kita tanya kepada ahli medis, dok kira-kira sampai kapan? Ya tidak tahu, kita tunggu saja. Barangkali nanti bisa sadar kembali. Nah sementara biospray ini adalah ikhtiar tambahan untuk memberi kemungkinan orang tersebut sadar, ya kan? Karena cara kerja biospray berbeda secara hormonal. Jadi hormon-hormon ini nanti akan mengaktifkan sel-sel organ-organ tubuh kita. Organ paru kita, organ otak kita, yang selama ini hanya ditunggu saja. Nah, dengan peluang yang begitu besar itu, ya kan, cuman pemahaman orang tidak. Kata Bu Antika, dua ada mungkin karena banyak yang tergelincir ke tenggorokan. Artinya pemberiannya nanti bisa dipersering. Kalau biasanya 4 kali, 6 kali sehari, sekarang tiap setengah jam tidak apa-apa. Karena targetnya adalah secepat-cepatnya dan tidak bisa ditahan. Dan kalau misalnya dikhawatirkan terjadi tersedak, Bapak Ibu ketahui bahwa 5 spray biospray itu kalau kita lihat disemprotkan di permukaan sendok, itu tidak membentuk satu volume, hanya membasahi. Yang dikhawatirkan itu kalau diberi minum tersedak, minuman dengan volume sekian itu akan menutup saluran nafas. Nah ini hanya membasahi saja. Ya kan? Jadi risiko-risiko itu seperti itu, logika seperti itu kita sampaikan kepada keluarga pasien, termasuk kepada perawat yang ada di ICU. Bahkan ICU RSAL sudah sangat kenal dengan biospray. Bahkan perawat-perawat ICU di RSAL jualan biospray kepada keluarga. Pak, Bu, nanti kalau habis nggak usah beli di luar, beli di kita aja. Itu ICU RSAL. Artinya apa? Biospray sudah sangat dikenal dan berarti bisa dipergunakan untuk pasien-pasien ICU. Apalagi di rumah belum ada perawat, semprot aja kan seperti Pak Mustaqim tadi. Niatkan, mintakan sama Allah, ya Allah aku pingin ibu saya sembuh. Ya kan, tanpa ada pengetahuan yang lain, semprot aja di bawah lidah, nggak semprot di mana, ya kan. Begitu, ini yang ingin saya tambahkan bagi kasus orang yang tidak sadar dan orang ICU di ICU ya. Ya, baik, terima kasih Pak Heri Fakih. Ini ada pertanyaan juga.
kalau biasanya kan kondisi kakinya mengecil ya. Jadi stroke itu mengakibatkan karena nggak dipakai untuk berjalan, kan kondisi kakinya mengecil. Nah itu apakah bisa kembali nanti kondisinya? Nah, ini juga dilemanya juga. Makanya kami ingin memberi pemahaman di depan. Kebanyakan pasien stroke ini hanya fokus pada bisa jalan, bisa bangun, bisa jalan. Sehingga ketika melangkah secara medis plus fisioterapi, dia dengan sabar sampai berbulan-bulan tidak bisa bergerak. Di fisioterapi dilatih, lama-lama bisa bergerak. Kalaupun bisa bergerak, terjadi kekakuan yang disebut spastisitas. Jadi pada proses stroke awal tadi ada kerusakan di sistem saraf pusat sehingga ada hipertonus. Jadi otot itu mengalami tonus terus-menerus dan sampai terjadi kekakuan. Ya kan? Nah, dampak berikutnya adalah tidak bergerak sekian lama ini akan menyebabkan sel-sel banyak yang rusak dan banyak yang mati sehingga kaki ataupun tangan itu nanti mengecil. Ya kan? Itu risiko yang kadang-kadang agak diabaikan, hanya fokus pada geraknya. Padahal bergeraknya nanti juga tidak bisa normal seperti biasa. Makanya kenapa tadi disampaikan oleh Pak Nyoto di awal bahwa langkah medis itu yang pertama tapi belum lengkap. Harus dilengkapi dengan konsumsi suplemen yang punya kekuatan anti-aging seperti BioSpray ini. Kapan dilaksanakan? Sesegera mungkin, bahkan di rumah sakit hari pertama. Setelah ditangani secara medis, diberi tindakan, biasanya diinjeksi pengencer darah, diberi obat-obatannya sesuai penyakitnya. Kalau karena diabetes diberi penurun gula, karena hipertensi diberi penurun tensi, kalau karena ada kolesterol tinggi diberi penurun kolesterol. Tapi yang pasti diinjeksi pengencer darah. Nah itu segera di rumah sakit pun diberikan komplementer medis berupa suplemen BioSpray. BioSpray ini akan bekerja secara hormonal untuk membuka pembuluh darah, menggerakkan organ-organ tubuhnya, memperbaiki metabolismenya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat diharapkan sehari 2 hari, mungkin aliran darah ke otak, pusat motorik itu bisa berjalan kembali, dan akhirnya pasien tersebut bisa berjalan kembali. Itu yang saya katakan, bukan sembuh dari stroke, tetapi stroke-nya nggak jadi. Stroke-nya wurung. Ya, itu pentingnya wawasan tentang komplementer medis yang punya kekuatan anti-aging. Akan membalikkan keadaan. Jadi silakan dikatakan sembuh, saya mengatakan stroke-nya nggak jadi. Ya kan? Nah, kalau terapi tidak disertai suplemen seperti ini, bahkan tidak ada wawasan, ya nanti hanya diobati, gejala-gejalanya dikendalikan, ya kan? Kemudian di fisioterapi, itu istilahnya rehab medik, baik di rumah sakit maupun di rumah, ya kan? Kita sambil menunggu tubuh ini bangkit kembali. Biasanya di atas 3 bulan. Kebanyakan 6 bulan bisa jalan dalam posisi kakinya sudah gak bisa lemas. Jadi kaku, jadi nyeret jalannya. Ya kan? Nah, itu yang sudah risiko tambahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pentingnya wawasan tentang suplemen sebagai komplementer medis, tapi suplemen yang punya kemampuan untuk membalikkan keadaan, bukan suplemen yang hanya parsial kerjanya, seperti BioSpray. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, ya kan? Ya ini sekali ya. Tadi ada Bunda Eni juga
bercerita melalui kolom chat ini ya. Jadi ini juga Jadi terjadi ini pada putra Bunda Eni. Jadi di mana Di mana Biospray ternyata juga banyak membantu dalam hal daya ingatnya. Jadi Mengembalikan daya ingatnya itu Oh, sekali, itu ya. pasti. Pita suara kembali, daya ingat, proses-proses kerja verbal otak kembali yang tadinya gagal paham jadi mudah paham, ya kan? Memorinya yang menurun meningkat kembali, karena itu semuanya ada di otak kita, ya kan? Jadi ketika aliran darah ke otak kita secepat-cepatnya dikembalikan, ya semua masalah yang jadi akan teratasi. Jangan sampai aliran darah ke otak ini terganggu sekian lama. Makanya pentingnya obat medis itu pengencer darah, terus pelebaran pembuluh darah secara hormonal itu hanya didapat dari Biospray. Kalau teman-teman mengerti semuanya, kenapa Biospray ini cepat sekali? Karena membuka peredaran darah. Jadi fungsi sebagai vasodilatator ini secara hormonal. Itulah peredaran darah yang ada di anak-anak kecil yang masa pertumbuhan yang HGH-nya 100%. Jadi pembuluh darahnya terbuka lebar. Nah, kita menua, mengalami penebalan, kena stres, menyempit mendadak. Jadi terjadi vasokonstriksi, akhirnya terjadi stroke. Atau karena pengentalan darah yang sangat luar biasa, mengkonsumsi sesuatu sehingga ada trombus, sehingga pembuluh darah menyempit, akar tersumbat. Itu sebab musabatnya, ya kan? Yang pecah pembuluh darah aja terbantu sangat efektif. Kenapa? Peradangan di otak bisa langsung teratasi karena Biospray ini asam amino. Juga antioksidan dan antiinflamasi. Jadi apalagi yang harus kita sembunyikan dari Biospray? Nggak perlu disembunyikan, jangan takut-takut, sampaikan apa adanya. Dan posisinya adalah komplementer, penunjang. Jadi ketika keluarga kita kena stroke, jangan ribut cari Biospray-nya dulu. Kecuali Biospray sudah tersedia di rumah, semprotkan, segera dibawa ke rumah sakit. Kalau Biospray belum tersedia, bawa ke rumah sakit dulu, ke UGD, ditangani secara medis, terus segera susulkan dengan Biospray di rumah sakit. Nggak usah nunggu di rumah. Nunggu pulangnya 10 hari, 14 hari kemudian. Wah, sudah terjadi spastisitas, sudah banyak sel yang mati. Ya kan? Jadi secepat-cepatnya kita memberi pemahaman tentang komplementer medis Biospray ini kepada keluarga pasien. Ya kan? Sehingga mereka paham, dan ketika paham melangkah. Ya kan? Risiko, tidak ada risiko. Kalau dibilang risiko kematian, loh, nggak pakai Biospray pun banyak yang mati. Tunjukkan aja tuh nggak pakai Biospray. Orang di rumah sakit itu nggak pakai Biospray semua, ada yang mati tiap hari. Kalau mau dikaitkan dengan Biospray, jadi kita beri pemahaman bahwa Biospray ini bahannya asam amino, volumenya hanya sedikit, hanya membasahi. Tapi dampaknya menggerakkan sistem hormon kita. Ya kan? Ada pertanyaan lagi? Iya, luar biasa. Ini terima kasih pencerahannya dari Pak Heri Fakih ya. Bunda Eni, ini mungkin ya putranya yang menderita stroke ya, Bunda Eni ya. Ya, halo Bunda Eni, boleh dinyalakan mic-nya?
Halo. Halo. Ya, Iya, Bunda Pak. Eni Ya, Bunda ini masih sama? Iya, Pak. bersama dengan kita. Ya, ini putra saya sendiri, Pak. Ya, Ya, mungkin bisa bisa bercerita bercerita langsung, Bunda Bunda Eni, Eni, silakan. silakan. Ya, memang saya bertemu Biospray ini baru aja ya. Kebetulan seseorang yang mengomunikasikan saya dan saya mencoba gitu. Kenapa tidak? Dan kebetulan lukanya itu sudah bertahun-tahun. Awalnya itu di kubitusnya. Bertahun-tahun itu tidak menutup. Dan akhirnya dalam 4 bulan, lukanya itu semakin mengecil dan sampai sekarang dia bisa kalau didudukkan itu bisa. Dulu sama sekali total tulang ekornya itu sama sekali tidak bisa duduk. Yang tadinya Dan sekarang lukanya tinggal, sekarang tinggal 1 senti aja karena regenerasi selnya itu begitu cepat dan luka yang lubang di tulang ekor itu numbuh dagingnya juga kulitnya itu sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, dan daya ingatannya itu sangat tajam yang ya untuk usia anak 19 tahun ya. Selama ini kan udah kayak kita merawat anak kecil aja. Dan ini betul-betul daya ingatannya itu luar biasa sejak pakai Biospray. Cuma yang kakinya itu memang sempat mengecil dan dalam hal ini di rehab medis di stop untuk rehab karena rentan sekali kondisi anak saya. Apalagi dengan kasus COVID, di mana rumah sakit Dr. Sutomo itu banyak sekali yang sudah kena. Gitu. Ya, jadi karena waktu COVID, fisioterapinya rehab medisnya di stop, gitu ya? Ya, betul. Jadi, Nah itu kira-kira ada masukan atau solusi bagaimana Pak Eri? Kalau fisioterapi di rumah sakit berhenti karena wabah COVID. Jadi saya di rumah itu saya terapi sendiri dengan minyak ya, juga dengan melatihkan, menekuk, juga jari-jarinya saya juga beli alat-alat terapi untuk merangsang otot-otot juga jari-jarinya. Cuma dalam hal ini yang saya tanyakan, apakah Biospray itu bisa memulihkan setidaknya membantu sedikit untuk hal pengecilan kaki gitu. Apakah bisa tumbuh lagi normal lagi atau memang ya begitu gitu. Umur berapa anaknya ya? Sekarang 19 tahun, dokter. Oh, masih bisa. Banyak harapannya itu. Semangat. Ya, karena ini anak memang cenderung sangat pandai, Dok. Sangat pandai sekali dan beberapa kejuaraan juga udah dilampaui. Awalnya itu pulang sekolah ditabrak lari seseorang, akhirnya terjadi begini ini, gitu. Ya, saya juga sudah berusaha, Pak. Ya memang terlambat ya. Kebetulan saya menemukan Biospray ini agak sedikit terlambat. Juga udah kemampuannya juga udah terbatas. Tapi alhamdulillah dengan beberapa bulan ini dia itu mengalami kemajuan pesat. Dan yang untuk pertama kali keluar itu ya waktu yang tahun baru Cina itu yang kumpulan di gedung wanita itu pertama kalinya dia keluar dari rumah untuk bertemu banyak orang. Itu juga mensupport dia, Pak. Mensupport dia itu berinteraksi sama banyak orang. Itu yang terjadi anak saya sekarang. Dan alhamdulillah semangat itu semakin semangat itu tinggi gitu. Cuma ya kadang-kadang ngedrop ya sebagai orang tua itu gimana? Ya mensupport aja gitu. Ya, kita dihadapkan pada kondisi yang sangat sangat tragis biasanya ya kan. Nah, ini tergantung bekal diri kita ya Ibu, Bapak sekalian ya. Makanya kita harus percaya semua itu terjadi atas izin Allah semuanya. Kenapa nggak ketemu Biospray di awal-awal itu pun juga rencana Allah. Tapi walaupun ketemunya baru sekarang disyukuri, terus kita bangun kembali ya kan. Terus betul dokter, betul. Rasa syukur kita ini kita tingkatkan dengan cara kita berbagi kepada orang lain. Jadi sebetulnya di Biospray ini kita tidak perlu jualan, kita cuma bercerita.
Kita ceritakan kejadian keluarga kita ceritakan kejadiannya orang. Sebaik-baiknya cara kita menceritakan, ya kan? Tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurangi, tidak usah sungkan, ya kan? Niatnya berbagi. Kalau kurang yakin dengan penjelasan seseorang, temukan dengan yang lain yang dianggap bisa meyakinkan. Niatkan aja untuk menolong. Nanti kan rezeki itu datang lewat biospray. Juga kadang-kadang rezeki dari jalan yang lain, ya kan? Dari jalan yang lain yang lagi ditekuni, usahanya juga jadi maju karena kita punya semangat berbagi. Kami sejak dulu seperti ini. Saya menjalankan biospray seperti ini. Niat kami adalah menolong. Memang ada orang yang niat ditolong juga susah sekali. Lebih banyak dia berprasangka kurang baik, ya kan? Padahal kita kalau sebagai manusia ini sudah diperintahkan jangan berburuk sangka. Berbaik sangkalah kepada siapapun yang datang menemui Anda. Berbaik sangka. Ya kan? Sangat sulit kita ini berbaik sangka. Masyarakat berbaik sangka. Selalu ditangkap kepentingannya berjualannya, ya kan. Enggak apa-apa. Memang orang diciptakan dengan tingkatan-tingkatan pemahaman yang sangat berbeda-beda. Nah, kitanya yang jangan goyah, gitu ya kan? Kitanya yang jangan goyah, ya kan? Bukti sudah banyak mengagetkan para ahli medis. Tapi ahli medis pun tidak serta-merta penasaran menanyakan kepada kita. Bahkan kadang-kadang dicari alasan-alasan yang untuk melemahkan. Ya kalau begitu kebetulan aja. Nah nggak apa-apa lah kita menemukan ahli medis begitu. Nanti kita tunggu aja lah. 5 tahun, 10 tahun ke depan. Artinya kita yang harus berperan sekarang menjelaskan ini. Ya kan? Saya kemarin membaca koran, ya kan? Balai POM baru memulai ya kan menguji herbal-herbal yang kemungkinan bisa bermanfaat untuk mengatasi COVID. Itu langsung dalam pikiran saya, kok sekarang telat sudah 2 bulan COVID ini berjalan. Kemungkinan orang Indonesia terinfeksi sangat tinggi. Bahkan kejadian OTG, orang tanpa gejala sangat banyak sekali. Tapi karena orang Indonesia ini, ya maaf, sudah biasa minum rebusan kunyit, rebusan jahe, rebusan temulawak, rebusan serai, ya kan? Dan juga sudah banyak juga yang mengkonsumsi herbal, suplemen, jamu-jamu yang lain, ya yang banyak OTG, kekebalan tubuhnya tinggi, kena virus, sembuh-sembuh sendiri. Malah yang gawat kalau ditangani di rumah sakit, sampai diberi ventilator segala. Ya kan? Tapi, kata pakar virologi, virus ini tidak mematikan. Hanya 10-12%. Lebih tinggi orang yang kena, kematiannya lebih tinggi yang kena TBC. Apalagi yang ternyata penderita stroke itu tingkat kematiannya kan lebih tinggi. Oh, iya, itu pun yang kena COVID meninggal itu orang-orang yang dengan risiko tinggi seperti ada stroke, ada sakit jantung. Jadi belum sampai serangan virusnya hebat sekali, sudah meninggal karena stroke-nya, sudah meninggal karena jantungnya. Orang yang kena bronkitis kronis, kena TBC, ya kan. Belum sampai COVID-nya ini hebat, baru menginfeksi awal di saluran nafas tingkat atas, sudah meninggal karena bronkitisnya. Ya kan, itu yang disebut orang-orang dengan faktor risiko yang tinggi. Nah, ketika orang-orang tersebut berikhtiar mengkonsumsi suplemen semacam biospray, kekebalan tubuhnya tinggi, virus yang menyerang 4 hari terbentuk antibodinya. Hari ke-7 melawan virusnya. 14 hari selesai sembuh dengan sendirinya. Seperti itu konsepnya suplemen. Nah, atau kalau minum ramu-ramuan tadi, empon-empon itu ya harus punya kebiasaan yang istiqomah.
Jadi bukan hanya minum sehari 2 hari, ya kan? Karena empon-empon itu meningkatkan kekebalan tubuhnya itu butuh waktu beberapa hari, paling cepat 1 minggu. Kalau suplemen, mungkin 1 hari 2 hari sudah kekebalan tubuhnya tinggi. Begitu konsepnya. Baik, Oke. baik dokter. Oke. Terima kasih pencerahannya dalam hal ini Iya. untuk putra saya. Juga saya terima kasih dengan Pak Buswandi, juga Pak Roy, gimana selalu mensupport saya untuk biospray, juga untuk semangat anak saya. Terima kasih semuanya mentor-mentor yang hebat dalam hal ini. Iya, Bu. Akhirnya ilmu saya bertambah lagi untuk masukannya. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, sama-sama, Bu. Iya, baik. Ini diskusi yang menarik ya, sangat. Dan ini tadi penjelasan Pak dari Heri ada hubungannya juga dengan pertanyaannya Pak Roy. Pak Roy ini kan ibunya Pak Roy ini usianya kan sudah 82 tahun. Biasanya kan kalau kontrol kan ke rumah sakit. Nah, kalau kondisi seperti ini, banyak wabah, banyak virus di rumah sakit itu kan menimbulkan ketakutan. Bagaimana? Apakah sebaiknya sementara rumah sakit dulu, rawat jalan di rumah atau bagaimana, Pak Heri? Oh, Pak Roy ya? Iya, Pak Roy. Ibunya disemprot biospray ini 2 jam sekali, Pak Roy. Jadi lebih sering lagi supaya kekebalan tubuhnya sangat bagus atau kekebalan tubuhnya tinggi. Kita tidak tahu, Pak, kita akan tertular atau tidak, ya kan? Kalau kita jadi ketakutan seperti itu kan langkah-langkah yang harus dilakukan jadi tidak maksimal juga, Pak, karena harus mendapat penanganan medis begitu ya. Jadi harus dibawa ke rumah sakit, kecuali tidak perlu dibawa ke rumah sakit, ya kan? Jadi tidak usah. Sejauh ini Pak Heri, sejauh ini itu memang dosisnya saya tambah. Biasanya sehari cuman pagi sama malam, sekarang pagi, siang, sore, malam. Per 5 jam saya semprot. Itu. Yang tadi saya tanyakan ke rumah sakit ini bukan kegiatan rutin sih, Pak. Cuman kan kadang namanya orang tua, Pak ya. Kadang kan tiba-tiba diare, tiba-tiba apa gitu. Nah, biasanya sebelum ada COVID, tindakan pertama saya langsung bawa ke UGD. Nah, tapi akhir-akhir ini saya takut gitu, Pak. Makanya kita persiapkan, Pak, kalau tertular, posisi kekebalan tubuhnya tinggi. Caranya dengan mempersering, ya kan, konsumsi biospray-nya, kan nggak apa-apa, Pak. Ya kan, sehingga kita punya istilahnya apa ya, punya nyali. Bukan kita ini menantang, bukan. Tapi kalau kita ini nanti kita tertular, posisi kekebalan tubuh kita tinggi. Itu ikhtiar manusia, Pak. Ya kan, nggak masalah. Itu dan logis-logis saja. Logis. Jadi yakinkan kepada ibu. Kalau memang harus ke rumah sakit ada tindakan medis, ya kan, tidak usah takut karena kita sudah konsumsi biospray. Maaf, kita bukan menantang loh, Pak ya. Bukan menantang. Wis aku nganggo biospray, gak popo, gak wedi kena iki. Bukan begitu konsepnya. Konsep adalah kita mempersiapkan diri, ya kan, agar kekebalan tubuh kita tinggi. Sehingga kapanpun kita terinfeksi, insya Allah tubuh kita siap. Begitu konsepnya. Bukan kita menantang, oke, Pak Roy. Jadi tidak usah paranoid, Pak Roy. Ya kan. Kita juga tetap khawatir, Pak. Kita tetap pakai masker, kita tetap cuci tangan. Habis kita nyentuh pintunya orang, kita juga harus pakai hand sanitizer. Itu dalam rangka kita mengendalikan agar virus ini jangan sampai masuk ke tubuh kita. Karena sewaktu-waktu tanpa tangan kita tertular, ya kan, tidak masuk ke mulut kita, hidung kita, dan mata kita. Itu pintu-pintu masuknya. Kenapa kita pakai masker? Supaya jika kita omong-omong sama orang, orang tersebut tertular,
dia tidak pakai masker, nggak bisa masuk ke tubuh kita karena mulut kita tertutup. Atau kita posisi ini lagi posisi terserang virus, tapi kita kekebalan tubuhnya tinggi, kita bisa jadi carrier. Nah, kita pakai masker supaya kita tidak nyemprot ke orang lain, begitu. Konsepnya supaya kita tidak menulari dan tidak bisa tertular, gitu Pak. Upaya itunya harus maksimal, ya kan. Tetapi ikhtiar, barangkali kita terinfeksi juga harus kita lakukan karena kita sudah punya wawasan soal suplemen biospray. Kecuali kita tidak dengar biospray, ya bingung aja, ke rumah sakit takut, keluar rumah takut, ke pasar takut, gitu ya kan. Bahkan ada anak cucu kita datang, jangan ketemu sama aku, jangan ketemu sama nenek. Ya cucunya kangen, ingin ngelihat doang, nggak boleh, ngelihat lewat HP aja. Ini fenomena sekarang ini. Ya kan? Jadi akhirnya ya, malah banyak orang yang meninggalnya ketakutan. Iya jelas ketakutan, hormonnya kacau, ya kan, stres, ya kan? Kekebalan tubuhnya rendah. Begitu Pak Roy ya. Ya, thank you Pak Heri. Iya, baik. Bapak Ibu, ini memang menarik ya, dan pasti masih banyak yang penasaran dan ingin tahu begini begitu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada rekan-rekan yang mengundang ke acara seminar ini, ya, konsultan biospray, para mentor. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, mungkin lebih private ya, lebih pribadi. Ya, oke. Karena keterbatasan waktu, saya akan kembali ke layar ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan seminar kita ambil beberapa kesimpulan, terutama manfaat biospray, khususnya bagi penderita stroke. Jadi yang pertama, biospray ini bisa meningkatkan produksi HGH. Cek, halo? Masuk ya. Jadi yang pertama, biospray meningkatkan produksi HGH. Meningkatkan produksi NO atau nitric oxide. Memperbaiki dan merawat pembuluh darah tetap lentur sehingga tensi bisa lebih terkendali. Meningkatkan pembakaran lemak, meningkatkan energi, tubuh lebih bertenaga dan bermanfaat. Jadi ini penting bagi para penderita stroke. Memperbaiki sel-sel otak dan mengembalikan fungsi otak. Mengembalikan fungsi dan gairah seksual, supaya bisa makin hidup. Ya, hidup kembali. Mencegah inflamasi atau peradangan dan mencegah komplikasi-komplikasi yang lain. Meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh. Ya, ini penting bagi penderita stroke. Meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh supaya bisa survive ya di tengah pandemik atau wabah COVID ini. Dan bisa sembuh dan tetap sehat. Ya, Bapak Ibu jangan tunda lagi. Mau bisa sembuh dan sehat kembali, ya, ayo segera pakai biospray dan segera bergerak, bantu banyak orang di luar sana yang masih menderita bertahun-tahun sakit tidak sembuh-sembuh. Semoga melalui Bapak Ibu ya mengenalkan biospray, ini adalah ikhtiar kita bisa membantu banyak orang mendapatkan kesehatan dan kesembuhannya kembali, dan semoga ini juga jadi ladang rezeki dan ladang pahala untuk kita semua. Ya, baik. Ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan banyak kekurangan dari kami. Tetapi jika ada hal-hal yang baik, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Dan sebelum kita akhiri acara seminar ini, boleh saya ajak Bapak Ibu yang masih bersama-sama kami untuk foto bersama. Mau?
Oke. Oke ya. Nah, Oke. dinyalakan kameranya. Ya, Sudah ada kelihatan beberapa saya yang- belum, Pak Nyo? Belum. Oh, sudah. Tapi namanya bukan Bu Yeni. Siapa? Brian. Tuh, manisnya. Serius kan namanya Brian? Oh iya, laptopnya Pak, laptop Brian. Oh, iya, oke. Semua dinyalakan? Ya, Saya dan Mami. Ya, ya saya kelihatan enggak? saya mohon maaf ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa kita diskusikan. Contoh seperti tadi apa Dioscris bisa untuk autis, ini kami prosesi ya. Oke, terus semua sudah nyala ini ya. Pak Mustaqim, halo. Oke, masker enggak ini? Iya kan dong, pakai masker. Bu Martini, halo. Ada Pak Rizal, boleh dinyalakan. Kami nutrik Bu dulu. Kami nutrik SBC. Oke. Siap ya. Ibu Yeni mau ke salon dulu. Wah, ada Pak Rizal juga. Wah, ini apa? Seru ya. Oke, semua pasang posisi. Foto ya. ya. Halo. Bisa dinyalakan Pak Aris, Pak Ayono, Pak Tori. Yes. Sudah. Oh, mantap. Oke. Saya akan ceret hitungan 5 ya. Oke, hitungan kelima semua bilang sate ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lagi sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sate. Oke, slogan kita masih ingat? Kami nutrik SBC. tetap sehat, Tetap aman. tetap aman, tetap aktif. Ya, kita sama-sama ya, Bapak Ibu. Mic-nya boleh dinyalakan semua. Ya. Slogannya kami nutrik SBC. Tetap Aman. Tetap aman, tetap aktif. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami tetap aktif di musim pandemi. Ya, mantap. Oke. Mantap. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah mengikuti acara kita pada siang hari ini. Sukses luar biasa. Pak Heri Fakir, ya Pak Heri Susanto, Pak Aris, terima kasih Pak Asrori. Kita akan ketemu di seminar yang terakhir tadi ya, sebelum Lebaran. Ya, akan kita adakan di hari Rabu, tapi hari Rabu akan kita geser jamnya Rabu siang. Ya, Pak Nyoto, aku masukkan nggak? Ya, Halo? Halo. Pak Nyoto? Ya, silakan. Maaf, ini coba ini pengen actionnya Bu Yeni nih. Gimana caranya untuk ngerekrut ambasador biar semua mitra tambah dahsyat ini. Oh, boleh. Hari Rabu ya? Iya. Hari Rabu kita akan mengikuti seminar online khusus ada tips menarik dari Ibu Gimana Yeni. caranya untuk ambasador ini nih? Bagaimana closing ambassador?
Iya. Ya, yang untuk Bapak Ibu top leader di sini juga para member, tipsnya simple, tetap dan selalu private. Namun yang terpenting adalah konsisten. Gitu. Terus kemudian disampaikan kalau mau closing ambassador ya ambasadornya harus disampaikan dan tembakannya harus gitu. Jangan menembak mau closing ambassador tetapi kita lihat siapa prospek yang bakal kita prospek ambasador. Misalnya sekiranya beliau mampunya nanti pakai 7, ya jangan sampai rugi istilahnya sia-sia kita menyampaikan ambasador. Tapi tidak menutup kemungkinan dari orang yang mampu closing paket 7 itu ada rekan-rekan beliau yang bisa diajak kerjasama untuk closing ambassador, begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Ternyata Bu Yeni bisa nembak ya. Yang penting itu ditawarkan paket ambasador. Kalau nggak ditawarkan nggak mungkin bisa closing ambasador. Betul. Betul. Bu Yeni. Ya. Bu Yeni, bisa tolong tanya. Iya, siap Pak. Ya. Siap Pak. Ya, Bu Yeni, selama ini yang beberapa kali Bu Yeni closing ambasador, ya. Itu pemakaian 139 botol itu memang tujuannya dipakai untuk perawatan diri sendiri atau beliau mau jual juga gitu Bu Yeni? Oh, pastinya beliau punya link besar, seperti contohnya waktu di Medan, saya tembak langsung waktu itu seketika ada 7 ambasador yang saya closing, puji Tuhan, dan beliau tuh punya tim di seluruh kepolisian, jadi ambil paket 7, kalau satu paket ambasador kan hanya 11 paket 7, 1 paket 3 kan ya. Jadi dengan 11 paket 7 tuh kalau beliau punya anak buah ratusan, otomatis satu orang sama beliau dibelikan 1 paket 7 dan dengan berapa ya? 7 paket 7 waktu itu yang saya closingkan 7 paket ambasador yang saya closingkan tuh sekejap aja gitu produk udah habis gitu. Seperti itu. Seperti contohnya ada beberapa yang kemarin tembakan closing presiden bahkan. Tembakan closing presiden itu yang kami lakukan untuk DPRD Kediri, itu beliau punya tim di office-nya beliau, juga di dealer-dealernya dia punya orang, itu sudah produk pasti terrealisasi laku keras gitu Pak. Begitu. Oh, sip Bu. Dengan siapa nih? Dengan Pak siapa ini? Pak Roy. Oh, Pak Roy. Halo Pak Roy. Halo Pak Roy. Halo Bu. Saya dengerin sama Mami. Oh ya ampun. Pak Roy, suaranya beda orangnya. Iya Bu. Pak Roy, salam Mama. Mama sehat kah? Sehat. Ini saya dengerin sama Mami di sebelah saya. Salam buat Mami, Pak Roy. Salam. Itu. Dan Kiwel, Tante, sehat ya? No thanks. Semangat, amin, sehat. Gak bisa kumpul-kumpul lagi, tapi tetap saling mendoakan. Ya, oke Pak Roy, dilanjut. Ada pertanyaan lagi Pak Roy? Enggak, thank you Bu Yeni. Jadi tinggal dipanas-panasin sama Bu Yeni, suruh manfaatkan. Itu grupnya itu. Grupnya suruh maksimalkan. Nah, itu caranya. Sip. Yeni Prabowo adalah tim sukses dari SBC. Jadi every day kalau Pak Roy mau closing ambassador, mau didampingi, I'm ready. Wah. Ini tawaran yang luar biasa. Sampai pasti Bu. Tunggu COVID dulu ya. Oh ya, tunggu COVID. Tapi kalau mau di stokis dan orangnya sehat, anything is okay lah. Kita tetap berjalan karena masih banyak tangan-tangan yang menunggu uluran tangan kita untuk berbagi gitu. Jadi terus tetap aman, tetap aktif. Jadi kalau misalnya oke Pak Nyoto. Saya juga mau loh didampingi Bu Yeni. Siap Pak Nyo. Didampingi untuk presentasi aja ya, jangan sok mau hidup loh ya. Mau diulurkan tangannya.
Mau diulur tangannya ya. Tangannya. Ya. Oke. Dipanjangkan tangannya. Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Nyoto. Terima kasih. Salam sukses luar biasa buat semuanya. Ini. Sampai ketemu. Ini tadi ada pertanyaan. Pak Chandra, dulu waktu Bu Salma. Halo Pak Chandra. Iya. Dulu waktu Bu Salma nggak bisa ngomong, terus disemprot biospray hanya dalam waktu 5 menit, terus suaranya bisa keluar, ada nggak itu rekaman videonya? Wah, mana keburu, siapa yang nyangka? Nggak kepikir sudah terlanjur lagi ya. Pikiran saya masih sekitar paling 2 mingguan paling, iya kan? Siapa yang nyangka dalam waktu sedekat itu? Enggak, misalnya testimoninya dari Bu Salma. Kalau testimoninya videonya ada, tapi bukan saat itu. Iya, nggak apa-apa. Dia sudah bisa bicara. Nggak apa-apa, bisa testimoninya aja. Oh iya, nanti minta imam bisa. Saya di iPad soalnya. Oke, siap. Ada testimoninya lengkap. Jadi ada foto, foto waktu beliau mau berangkat ke operasi dan waktu beliau masih wajahnya masih jerawat batu. Semua ada di Mas Imam. Lengkap, Pak. Oke. Ya. Oke, nanti kita mumpung ingat Pak Chandra. Salma. Tapi saya ada testimoni yang orang stroke dalam waktu 5 menit ya. Dalam waktu 5 menit itu dia sudah mulai fasih, suaranya mulai kuat ya. Oke. Dibagi Pak TLP. Itu ada itu. Saya share di grup bisa itu. Oke, siap. Chandra, video yang tadi di share di grup yang mengenai Pak Prof Yogi bicara soal complementary medicine itu ada juga ya, minta di imam juga. Ada Pak, ada semuanya Pak. Apapun yang Anda inginkan di SBC sudah disiapkan, tinggal jalan aja. Makanya kalau tidak jalan dan tidak closing ambassador dan tidak sukses di sini rugi Pak. Semua sudah disiapkan oleh Pak TLP lengkap. Ya, someday pasti ya. Oke. Semangat. Harus semangat. Siap. Oke, sampai ketemu hari Rabu ya. Oke. Sampai ketemu hari Rabu. Oke. Pembicaranya spesial Ibu Yeni. Siap. Siap Pak Nyo. Oke. Trik-trik dan tips closing ambassador. Terima kasih. Ya, kolaborasi ya. Oke, sip. Aku menjadi kuat saat ada Anda semua. Oke, sudah kangen banget soalnya sama semuanya. Oke, salam sukses luar biasa. See you later. Bye-bye. Bye-bye. Chandra, Pak Ferry, Pak Nyoto, Bu Yeni, Mbak Antika. Yuk, baik. Terima kasih. Sukses Pak Nyoto. Ya, terima kasih Pak Chandra. Amin, sukses.